Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa belajar kembali ya untuk pertemuan instalasi si software aplikasi. Ya. Sekarang gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Untuk memulai kegiatan ini silakan untuk KM-nya pimpin doa dulu. Silakan. Siap, gerak. Siap, benar melakukan doa. Bisa doa dimulai. Selesai dari syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya kita absen dulu ya. Yang ada silakan hadir, angkat tangan. Tanggal berapa sekarang? 11. Abdul Malik hadir. Oh, hadir. Ahmad Sanusi hadir. Akbar Mubarok hadir. Akma Mulia hadir. Aldi hadir. Awal hadir. Bian hadir. Fadli mana? Ini ya tuh lihat, Fadli, Farel. Izin sakit apa? Iya. Polisa hadir. Iin hadir. Ilham, M. Dikri, izin apa sakit? Apa? Marcella, Apa? Marwan hadir. Muhammad Fahmi hadir. Muhammad Rijal nggak ada. Izin apa sakit? Nggak tahu. Zaidi ada. Oh. Ngobrol. Numan Akim hadir. Reni Reza hadir. Sahrul hadir. Salman hadir. Siti Aulia hadir. Siti Maryam hadir. Siti Nurjana, Sri Asti hadir. Ujang Muhammad hadir. Fansa hadir. Yuda hadir. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin, masih diberi kesempatan ya kalian untuk bisa hadir ya. Nah, selanjutnya kemarin kan kita udah belajar, tadi dulu apa ini simpan ya. Kemarin kita udah belajar mengenai instalasi driver pada komputer ya. Nah, untuk melengkapi proyek kita mengenai instalasi komputer keseluruhan, berarti kita harus install aplikasi. Nah, kenapa harus install aplikasi? Percuma kalau misalnya ada sistem operasi tapi aplikasinya nggak ada, gitu ya. Jadi Bapak ulangi lagi, kemarin kita udah instalasi driver. Fungsi driver untuk mengontrol perangkat keras, lupa ya. Nah, itu fungsi dari driver ya. Kita kemarin menggunakan driver pack gitu. Nah, selanjutnya setelah kita udah tahu driver pack atau cara instalasi driver, kita akan install software aplikasinya. Tapi sebelum ke sana ya, sebelum ke sini seperti biasa, Bapak akan menampilkan atau memaparkan dulu ada yang namanya potensi dasarnya dulu ya. Jadi di dalam pembelajaran seperti biasa harus tahu dulu ininya supaya kalian belajar, kalian tahu alurnya mau kemana kalian belajar gitu. Pertama, di sini kalian menerapkan instalasi software aplikasi. Berarti di sini dari segi teorinya 3.7 atau pengetahuannya, kemudian di sini ada keterampilannya menginstalasi software aplikasi ya. Itu nanti prakteknya di pertemuan berikutnya gitu. Selanjutnya ini tujuannya nih. Ternyata ada 6 tujuan pembelajaran kita.
Kalau misalnya ketika sedang pembelajaran 6 tujuan ini kalian bisa capai, berarti kalian belajar berhasil. Kalau misalnya enggak, berarti kalian belum berhasil dalam pembelajaran atau dalam pertemuan ini. Oke, kita lihat satu persatu. Di sini, pindah. Nah, di sini diharapkan kalian mampu menjelaskan fungsi software aplikasi secara tepat. Itu yang pertama. Jadi harus ketika keluar dari sini setelah belajar, kalian harus bisa menjelaskan kepada orang lain software aplikasi itu apa. Berarti kalian sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian yang kedua, mampu menentukan jenisnya. Nah, software aplikasi apa yang ingin kalian install, kalian tentukan dulu ya secara tepat tentunya. Kemudian di sini mampu menerapkan instalasi. Kemudian yang keempat, mampu menganalisis perintah dasarnya. Yang kelima, di sini mampu menyiapkan software untuk kebutuhannya. Misalnya kalian download dulu, apa dulu gitu ya, itu disiapkan dulu. Kalau sudah bisa menyiapkan, berarti kalian udah bisa, sudah mencapai tujuan. Dan setelah disiapkan, kalian lakukan instalasi. Ini prakteknya. Kalau sudah bisa semua, berarti kalian sudah bisa melakukan instalasi dari awal sampai dengan akhir. Kemudian kalian tinggal promosi. Tempel di jendela rumah kalian jasa instalasi komputer. Udah bisa. Dan akhirnya kalian bisa jadi orang yang berguna di lingkungan ya, khususnya di bidang teknologi itu contohnya ya. Kemudian kayak kemarin seperti biasa ada juga instrumen penilaian. Jadi Bapak melakukan pembelajaran ini pasti ada yang dinilai ya. Untuk pengetahuan sudah jelas ya, dari pengetahuan kalian, cara menjawab soal itu dari pengetahuan. Tapi gak adil kalau misalnya Bapak nilai pengetahuannya aja ya. Bisa jadi ketika nanti kalian ulangan ada yang nyontek, bisa kan? Nah itu gak adil loh. Jadi Bapak menilai juga dari segi prakteknya ya. Misalnya kelompok 1 prakteknya dari 3 orang hanya 1 yang aktif, berarti yang 2 nilainya di bawah yang 1. Jadi ada dari kerjasama Bapak lihat ya, ketika praktek Bapak sebutin itu Bapak lihat. Kemudian dari disiplin kalian ketika sedang pembelajaran gimana posisi kedisiplinan kaliannya. Kemudian inisiatifnya, rasa ingin tahunya ya, bukan berarti kalian harus individu ya, itu sendiri enggak. Tapi kalian harus ada inisiatif, ingin tahu, dan juga yang terakhir kerjasama. Jadi satu kelompok kalian harus bisa semua, ya itu yang Bapak nilai, gitu ya. Selanjutnya di sini sedikit teorinya mengenai instalasi software aplikasi. Jadi kalian harus tahu dulu apa sih software aplikasi itu, ya. Nah di sini, nah pengertiannya dikit. Pengertian software aplikasi. Menurut definisi di sini, software aplikasi adalah program komputer yang menyediakan instruksi dan data untuk menjalankan perintah pengguna. Misalnya, ini ya, Bapak ambil contoh aplikasi Microsoft Office. Tahu? Tahu. Nah, ada apa aja di Microsoft Office? Ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain ya, masih banyak. Nah, misalnya Microsoft Word. Nah, di sini kan instruksi data untuk menjalankan perintah dari pengguna. Misalnya kita mau bikin surat di dalam Microsoft Word, ya berarti si software aplikasinya ini kalau misalnya berguna atau misalnya berfungsi, kita bisa bikin surat di Microsoft Word. Tapi kalau misalnya nggak berfungsi dan menurut sama si penggunanya, berarti aplikasinya itu bisa disebut error. Itu, ya itu salah satu fungsi dari software aplikasi. Itu baru Microsoft Office. Lanjut di sini. Nah, ada lain-lainnya di sini, ada banyak. Yang pertama di sini ada software aplikasi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Maksudnya yang tadi, kalau misalnya si software aplikasi tidak dapat digunakan, percuma ada software aplikasi, gitu ya. Nah, kemudian kedua, memiliki fungsi dan mengatur hardware perangkat keras. Nah, kemudian yang ketiga di sini juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lainnya dengan hardware. Ya, contohnya yang terasa antara software dan hardware penghubung, seperti kemarin driver, itu juga bisa disebut software. Ya,
Nah itu, jadi penghubung untuk mengatur perangkat kerasnya aktifkan atau enggak, gitu ya. Selanjutnya di sini software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah software lain yang ada dalam bahasa mesin. Kalau di dalam bahasa aturan pemrograman disebutnya itu interpreter untuk menerjemahkan, gitu ya. Nah itu juga bisa ada. Kemudian selain itu perangkat lunak komputer ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Nah itu fungsi-fungsinya. Kemudian si software aplikasi itu terbagi jadi beberapa. Ternyata yang pertama ada sistem operasi. Nah yang udah kita install kemarin juga itu termasuk ke dalam software aplikasi. Ya, sistem operasi itu. Kemudian bahasa pemrograman. Nah ini programming language. Ini beda lagi. Kalau ingin kalian membuat sebuah program, kalian harus belajar bahasa pemrograman. Misalnya bahasa pemrograman ada yang namanya Python, ada yang namanya Java, itu banyak lainnya ya. Bapak mau sedikit belajar dari software aplikasi nih. Di dalam bahasa pemrograman, misalnya kalian mau bikin sebuah aplikasi kasir, gitu ya. Nah ini bisa di sini. Asal kalian bisa bahasa pemrogramannya, ya. Itu. Kemudian program aplikasi. Nah ini baru yang ingin Bapak lebih detailkan, dikarenakan judulnya kita instalasi software aplikasi di dalam program aplikasi ini. Nanti ada Microsoft Word dan lain-lain, gitu ya. Lanjut. Nah ini jenis-jenisnya, jenis-jenis software aplikasi ada firmware, freeware, hardware, open source, shareware, dan spyware. Ya. Nah kalian juga harus tahu ternyata software aplikasi itu ada yang berbayar, ada yang gratis, ada yang bebas digunakan. Bapak ambil contoh dulu satu di sini. Nah ini ada yang namanya open source. Open apa? Berarti terbuka ya. Nah jadi si aplikasinya itu terbuka. Contohnya ada yang namanya web browser. Tahu web browser? Nah itu kalau Google Chrome itu aslinya berbayar loh. Ya jadi kita harus bayar aslinya. Yang sering kita gunakan Pak Google Chrome, tapi kita nggak bayar. Berarti kalian membajak di dalam undang-undang itu ada. Kalau ketahuan dikejar, ya nggak boleh. Ya. Tapi kita artinya masih dalam proses belajar ya. Bapak kasih tahu supaya kalau misalnya suatu saat kalian sukses, kaya mau ya. Dan kalau misalnya kalian nanti sukses, kaya harus beli ya. Jadi kalian harus bisa menghargai karya orang lain. Kalau misalnya nggak mau beli, maunya yang gratisan, ada opsi sistem operasinya silahkan pakai sistem operasi Linux. Ya itu. Kemudian si softwarenya untuk web browser silakan kalian pakai Mozilla Firefox. Tahu Mozilla kan? Nah itu ada web browser itu open source sifatnya. Gitu. Ada pengembangnya lagi. Jadi ada yang berbayar, ada juga yang open source dan juga ada yang gratis. Itu ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalian harus tahu itu. Nah ini software aplikasi yang biasa digunakan ya, biasa digunakan. Contohnya ada Microsoft Word, PowerPoint, Excel, kemudian ada web browser yang tadi Bapak bahas. Kemudian kalau misalnya kalian suka desain, bisa menggunakan CorelDRAW, kemudian bisa menggunakan Blender. Ini juga untuk desain. Kan? Lanjut. Nah, sebelum langkah-langkah install, di sini ada Microsoft Office-nya 2019. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Ayo. Ya, gimana? Ya. Oke, contoh aplikasinya selain yang tadi ini apa aja gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kan Microsoft Office ya, masuk buat Excel, PowerPoint dan lain sebagainya. Bisa juga kita selain web browser dan lain sebagainya, kita juga bisa install antivirus. Ya, kemudian kita juga bisa install, kalian tahu file PDF? Ya, untuk buka file seperti file Bapak dikirim di grup ya, itu bentuknya PDF. Nah kalian juga itu harus install aplikasi untuk membuka file PDF itu. Contohnya bisa menggunakan Adobe Reader nanti, kalau Bapak Oxid Reader gitu kan, itu masih banyak jenisnya. Pokoknya yang dibutuhkan di masyarakat kira-kira apa, berarti kalian harus tahu itu ya. Kemudian di sini untuk langkah-langkahnya. Nah, langkah install software aplikasi ini sangat gampang gitu ya. Tinggal klik next, finish, udah beres ya. Kita lihat ini contohnya.
Nah, pertama di sini kalian harus punya dulu aplikasinya. Misalnya di sini Bapak mencontohkan Microsoft Office, ya. Kalian harus punya dulu, kan? Kalian harus download dulu. Nah, setelah download, kemudian diekstrak atau di-mount, ya. Pakai aplikasi yang kemarin. Kalau bentuknya .iso, berarti kalian kemarin telah install InDisk, ya kan? Bisa pakai itu atau bisa Ultra ISO. Kalau misalnya bentuknya RAR, kayak gini nih, bentuknya kayak buku. Nah, berarti kalian harus ekstrak menggunakan WinRAR. Ya, kemarin kan udah sepas install. Berarti kalian harus punya si WinRAR-nya dulu ya. Kalau misalnya bentuknya RAR, gitu ya. Lanjut di sini. Setelah itu kalian cari nanti yang namanya setup. Ketika udah diekstrak, ada tulisan setup, berarti kalian harus diklik yang setupnya untuk melakukan instalasi. Setelah klik setup, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Mayoritas untuk Microsoft Office sama seperti ini tampilannya. Ya, lanjut. Nah, ini juga sama. Selesai Office install, berhasil install komputer laptop Anda. Nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, nanti akan muncul di sini di menu start. Nanti ada yang sudah terinstall. Nah, langkahnya hanya seperti itu untuk instalasi software aplikasi khususnya Microsoft Office. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, untuk kelompoknya yang kemarin udah Bapak bagi, silahkan ke kelompoknya. Nanti ya, sabar dulu. Nah, silahkan memisahkan diri ke kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti ya sekarang dikatakan komputer yang 7 rusak dan kelompok 7 ada sedikit. Silahkan kelompok 5 gabung aja ke kelompok 7. Nah, kemudian silahkan kalian diskusikan per kelompok, diskusikan kalian akan instalasi softwarenya apa saja. Ya, silahkan gunakan smartphone kalian. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Silakan duduknya ke kelompok masing-masing. Udah sesuai lah. Nah, sekarang perhati dulu, lihatnya ke sini dulu semua. Terus semua lihat dulu, HP-nya simpan dulu. Nanti pas tugas silahkan. Ya, tugasnya gini ya. Nanti seperti biasa kalian jelaskan aplikasi apa saja yang ingin diinstal di komputer kalian berikut dengan alasan. Oke? Nah. Sama Bapak dikasih waktu 10 menit cukup? Cukup ke? Ya udah, 10 menit dulu ya, kasih waktu. Silahkan diskusikan bersama kelompoknya dimulai dari sekarang. Silahkan gunakan smartphone Android ya.
sekarang silakan presentasikan software apa saja yang akan diinstal di komputer kalian, dan tujuan awalnya tadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sekolah atau pekerjaan. Ya, biasanya yang ada di dunia kerja atau di masyarakat apa saja biasanya gitu. Udah searching di Google kan, di internet? Udah. Nah sekarang silakan mau kelompok berapa dulu? Ada yang mau duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan aplikasi apa saja yang akan kami install. Yang pertama adalah Microsoft Office. Alasan karena benefit yang ditawarkan oleh layanan Microsoft Office adalah mengurangi tingkat kesalahan, terdapat banyak sekali fitur yang memudahkan untuk menyelesaikan tugas. Jika ada kata ataupun kalimat yang harus diulang, cukup dengan menggunakan layanan copy paste agar tepat terlihat. Oke. Aplikasi kedua yang akan kami download adalah Adobe Reader. Ya. Untuk membuka dan membaca dari file berformat PDF, portable document format, kami memilih Adobe Reader karena Adobe Reader dapat diunduh dari situs web Adobe secara gratis atau juga dapat diperoleh dari sumber lain selama memenuhi persyaratan lisensi Adobe. Yang ketiga adalah CorelDRAW. Karena software ini menyediakan user interface ramah yang dapat dipelajari untuk digunakan dengan cepat, sehingga untuk pemula dapat memperluas kreativitas mereka dan para profesional dapat membuat beberapa desain dan tata letak yang memukau. Yang terakhir ada Mozilla Firefox Quantum karena gratis untuk semua orang. Oke, jadi itu aja yang nanti akan kalian install. Ada lagi tambahan? Tidak ada. Temannya ada yang mau nanya, silakan. Nah, kelompok 7 dulu. Kekurangan dan kendala itu apa ya? Gimana pertanyaannya? Kekurangan dan kelebihan Mozilla itu apa? Oke, kekurangan dan kelebihan Mozilla. Untuk kelebihannya, bisa dipakai gratis untuk semua orang, dan ukurannya lebih kecil. Kalau kekurangannya kamu belum menemukannya. Oke, berarti jangan katanya. Oke, gak apa-apa, sok kekurangan. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Nggak ada. Ada? Ya? Nggak ada? Oke, itu aja dari kalian. Mungkin ya silahkan untuk kalau. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kamu sekarang kelompok. Oke, seperti biasa kelompok 1 silahkan tunjuk satu kelompok siapa yang tunjuk. 7. Ayo kelompok 7. Nah, berarti kelompok 7 semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari kelompok 7 ini yang mempresentasikan Microsoft Office. Yang pertama ada Microsoft Office. Microsoft Office merupakan aplikasi perangkat lunak yang dimanfaatkan untuk mengolah, menyimpan, dan mengomunikasikan data berbentuk dokumen. Perangkat lunak ini memiliki peran khusus dalam bidang perkantoran. Microsoft Office juga umum digunakan di sekolah dan di perkantoran, dan bisa mengolah dan menyimpan dokumen secara singkat. Adapun kelebihannya yaitu fitur lebih baru dan modern, performa lebih ringan, dan ukuran file ISO lebih kecil. Dan kekurangannya yaitu hanya dapat dijalankan di Windows 10, Windows 8 ke bawah tidak support. Dan yang kedua, Chrome adalah salah satu aplikasi yang dapat memperoleh hasil penelusuran. Chrome merupakan perambahan web browser lintas platform yang dikembangkan oleh perusahaan Google. Alasannya yaitu memilih Google Chrome karena memiliki serangkaian fitur yang kuat, diintegrasikan ke akun Google ekosistem eksistensi dan rangkaian aplikasi seluler yang banyak tersedia. Kelebihannya yaitu tampilan modern, performa cepat, aman, dan nyaman. Dan kekurangannya, pengguna memori CPU
CPU tinggi meski terbilang populer di kalangan web browser, namun Chrome menggunakan lebih banyak RAM dan CPU dibandingkan dengan browser lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Udah, lu aja. Ya. Ya, udah. Ada yang mau tanya dulu, silahkan. Tanya, kelompok 1, silahkan. Ya. Ada? Oh, nggak ada, lupa yang nanya. Ada? Oh, ada. Ayo. Kenapa web browsernya menjadi Google Chrome? Kenapa gak yang lain? Ayo. Karena tampilannya lebih modern dan performanya cepat dan yang terpenting aman dan nyaman. Itu alasannya. Ada lagi? Mau ditambah? Kan punya kamu tadi Mozilla ya. Nah, tadi kan ditanya kenapa Mozilla gitu kan? Ini kenapa Google Chrome? Ada lagi nggak? Nah, nah, ya berarti kalau misalnya Mozilla itu tadi ukurannya lebih kecil dan lebih ringan. Kalau yang ini kelebihannya tampilannya lebih modern ya dan lebih banyak Aman menggunakan. dan nyaman. Nah, ya itu mungkin sedikit perbedaannya. Oke, ada lagi temannya? Ya, udah. Oke, kalau nggak ada silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok 7. Lanjut silakan kelompok 7 pilih kelompok yang balik. Balik Pak. Oke, kelompok 2 silakan. Suaranya nge-flash. Oke. Langsung lagi ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ingin menginstal aplikasi PDF aja. Silakan lanjut. PDF untuk mempresentasikan dokumen dua dimensi yang memiliki resolusi dan dapat Ya. yang mengintegrasikan Lalu, kedengaran dia? Pelan-pelan. WPS Office Multiplikator grafis multifungsi yang mengintegrasikan Word, PDF, Excel, PowerPoint, tabel, dan dokumen. Ini para perpustakaan, tempat, serta pembagian dan pengeditan. Lagi. Ya, ada yang mau tanyain temennya? Itu yang diinstal WPS Office sama aplikasi untuk PDF aja. So, ada nggak? Ayo, tanya. Gimana? So, ayo, apa pertanyaannya? Dia gampang file. Mau PDF untuk apa? Jadi itu untuk membuka file yang formatnya PDF atau ekstensinya PDF. Tuh, oke temennya ada. Mana dulu? Ini dulu. Ayo, bawa Berarti kekurangan aplikasi PDF. apa? Gimana Gimana? hanya aplikasi PDF itu? Kekurangan aplikasi PDF. Belum tahu, belum tahu. Jawab apa? Belum tahu katanya. Apa-apa. Ada yang mau jawab temannya? Ada yang mau jawab? Bantu jawab? Nggak ada. Oke, dilempar dulu ya. Nanti ditahan dulu. Berarti untuk kelompok 2 PR-nya kekurangan aplikasi PDF apa? Kelompok 1 katanya mau tanya. Kalian buat membuka file PDF-nya pakai aplikasi apa? Aplikasi editor reader. Adobe Reader ya. Berarti yang diinstalkan untuk PDF adalah Adobe Reader. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Gak ada. Oke, kalau gak ada silahkan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong. Kelompok 2 silahkan tunjuk kelompoknya. Oke, kelompok 3 silahkan kelompok 3. Oke, dengerin semuanya.
didownload di komputer, yaitu Microsoft Office. Microsoft Office adalah software aplikasi yang memiliki sejumlah manfaat. Software ini bisa membantu untuk membuat berbagai jenis laporan, dari laporan sederhana, keuangan hingga laporan menggunakan kreasi multimedia yang lain. Alasan kami menggunakan Microsoft Office karena pengerjaannya lebih mudah dan penggunaan sejak awal di komputer Microsoft Office. Microsoft Office aja. Ya. Kalian bisa. Ada yang lain? Oke. Ada yang mau nanya temannya? Oh, ada. Kekurangan Microsoft Office tetap. Ada yang tidak bisa diakses dari versi Windows 2007 ke bawah. Artinya untuk bisa mengakses dan menggunakan Excel 2016, komputer atau laptop harus mempunyai versi Windows minimal 2007. Itu Office-nya versi berapa? Versi 2007, 2016. 2016. Oh, berarti kalau 2016 sudah bisa digunakan di apa tadi itu Windows ya 2007 bawah. Oke, itu kekurangannya Office 2016. Ada lagi? Ada? Ayo. Silakan. Oke, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 3 udah bagus. Silakan pilih kelompok yang mana yang belum. Ini kelompok berapa? 6. Nah, oke, kelompok 6 silakan. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menginstal aplikasi. Kami akan menginstal aplikasi Microsoft Office dan Silakan dulu, Pak. Hei, kedengeran? Pertama kaliannya jangan berisik, perhatiin coba suaranya agak besar. Silakan. Silakan. kami dari kelompok 6 akan menginstal aplikasi Microsoft Office, Firefox dan PowerPoint. Ya. Alasannya? Rasanya kami menginstal Microsoft Office itu karena aplikasi tersebut sangat berguna dan penting untuk membuat sebuah proyek seperti membuat dokumen dan lain-lain, dan terdapat banyak sekali fitur yang memudahkan untuk menyelesaikan tugas. Jika ada kata ataupun kalimat yang harus diulang untuk penyampaian, itu pasti ada utama. Oke, terus apa lagi? Kelebihan Microsoft Office 2019 yang pertama ada dokumen informasi kedua menyediakan fitur tambahan juga memberikan sesuatu kebutuhan tempat keamanan meningkat dan masih banyak lagi. Terus kekurangan Microsoft Office 2019 kekurangannya yaitu hanya dapat dijalankan di Windows 10, tidak support di Windows 10. Itu Microsoft Office versi berapa? 2019. Oke, terus apa lagi yang ingin install tadi? Kenapa kalian dulu? Ya udah, seperti ini. Oke, kalau untuk editing. Oke, terus apa lagi tadi selain Microsoft? Apa lagi? Tadi apa aja kan sebutin tadi? Bis, berapa apa lagi? Kalau gitu ada temannya yang mau nanya dulu, silakan. Ya, ada pertanyaan, silakan. Ya udah. Kenapa harus memilih Corel Draw kan ada yang lebih bagus selain Corel Draw aplikasi? Kenapa katanya lebih bagus? Ada Photoshop, ada Tapi Corel itu software editingnya, kalian supaya bisa ngedit gitu.
Kenapa CorelDRAW? Enggak Photoshop katanya. Oh, jadi salah satunya aja. Kebutuhannya berarti itu misalnya Corel dia yang membuat. Oke. Ada lagi? Gak ada? Kalau gak ada silakan tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau misalkan lanjut ke terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan aplikasi apa saja yang ingin diinstal. Yang pertama ada Microsoft Office. Alasannya aplikasi software yang wajib ada di laptop. Contohnya untuk keperluan sekolah, pekerjaan dan lain-lain. Selanjutnya kita akan meminta install antivirus. Antivirus tidak hanya membersihkan file, tapi bisa memberikan keamanan pada sistem komputer. Juga antivirus termasuk software yang wajib diinstal pada sistem komputer, pada laptop atau Terus. selanjutnya aplikasi yang diinstal browser. Nih, seperti Microsoft Office, antivirus, web browser, apalagi? Udah, berarti 3 itu. Oke, ada yang mau nanya temannya? Ada yang mau nanya? Ada? Oh ya, iya mau nanya. Bisa ya? Penggunaan web browser. Nah, kegunaan web browser katanya apa? Apa kegunaannya? Penggunaan web browser mengarahkan pengguna pada halaman website yang didesain. Dengan web browser, seseorang bisa langsung menuju halaman yang diinginkan dalam web browser. Terdapat proses authentication atau proses verifikasi suatu website atau laman dan memastikan laman tersebut tidak berbahaya. Oke, itu penggunaan web browser katanya kan? Oke, ada lagi betul. Ya, dari tadi terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan. Sudah ya. Dan untuk pembelajaran hari ini kalian udah tahu nih, nanti di pertemuan berikutnya apa saja yang ingin diinstal. Kalian udah tahu. Bapak simpulkan tadi dari mulai mayoritas Microsoft Office atau aplikasi untuk mengolah kata dan lain sebagainya, ada yang menggunakan Microsoft Office, ada juga yang menggunakan WPS Office, dan itu fungsinya hampir sama, hanya perbedaannya yang satu berbayar, yang satu enggak. Tuh. Kemudian web browser, mayoritas juga menyarankan web browser, ada yang Google Chrome, ada yang Mozilla. Padahal Google Chrome itu masih banyak, ya. Nah, si Google Chrome itu berbayar dan kelebihan kekurangannya tadi udah dijelaskan. Mozilla itu bisa disebut freeware atau open source, ya. Nah, itu silahkan kalian nanti nyobanya yang mana gitu. Nah, itu berarti si web browser, Microsoft Office atau aplikasi untuk mengolah kata dan lainnya. Kemudian web browser. Kemudian tadi ada yang dua kelompok kalau nggak salah katanya CorelDRAW, ya. Nah, CorelDRAW itu opsional. Kalau misalnya yang install ke kalian suka desain, berarti silahkan install CorelDRAW. Kalau nggak usah, ya. Jadi kalau misalnya hari berikutnya mau install CorelDRAW, nggak apa-apa, ya. Tapi harus lihat situasinya dulu. Kemudian ada antivirus, ya. Tadi kelompok terakhir antivirus. Antivirus bagus, ya. Pada dasarnya setiap sistem operasi atau sistem operasi yang kita install, contohnya Windows, itu udah menyediakan antivirus, Defender namanya. Nah, kalau mau install lagi silakan, ya. Antivirus juga banyak jenisnya.
nanti disiapkan saja. Kemudian apalagi tadi aplikasi PDF katanya dari IIN tadi ya. Nah, aplikasi PDF itu aplikasi untuk membuka file yang bentuknya PDF. Contohnya seperti file yang Bapak kirim di grup kalian, berarti itu dibukanya menggunakan aplikasi PDF. Nah, itu yang umum digunakan itu di sekolah, kantoran atau di dunia kerja lainnya, kecuali ada tambahan seperti tadi ada CorelDRAW atau Adobe Photoshop untuk desain gitu. Nah, itu aplikasi-aplikasi yang kita akan gunakan gitu ya. Nah, lanjut di sini Bapak mau tanya dulu nih untuk sedikit pengetahuan kita bahwa benar gak kita udah belajar dan ada yang nempel gitu ya. Nah, Bapak mau nanya nih. Jadi si Microsoft Office itu di dalamnya ada apa aja? Ayo, ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Ya. Terus ada lagi? Akses, ya. Dan lain sebagainya masih ada gitu ya. Nah, itu di dalam Microsoft Office. Jadi satu namanya Microsoft Office di dalamnya pasti banyak lagi. Terus, Bapak mau nanya satu lagi. Tadi kan nyinggung Microsoft Word. Aplikasi Microsoft Word itu untuk apa? Ada yang mau jawab? Yang bisa jawab? Membuat surat contohnya ya. Jadi aplikasi Microsoft Word itu untuk mengolah kata, bisa juga membuat surat. Lanjut, satu lagi, dua lagi lah. Aplikasi untuk mengolah angka. Aplikasi apa? Microsoft Excel. Aplikasi untuk konsentrasi PowerPoint ya. Kalau udah ceritanya udah tiga ya. Nah, sekarang ini tugas biasa berkelompok ditulis di buku, silakan. Kerjaannya satu aja, berkelompok dikasih nama, silakan tuliskan fungsi dari aplikasi yang kalian tadi udah presentasikan secara lengkap. Oke? Nah, dia dikasih waktu 10 menit cukup. Dan silakan mulai dari sekarang.
perhatiin ke sini semua. HP-nya udah simpan dulu. Nah, duduk. Karena kan udah semua sudah HP-nya. Nah, untuk pertemuan ini sudah selesai mengenai teori instalasi softwarenya, ya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktek instalasinya. Berarti dari keseluruhan kalian presentasi, Bapak simpulkan Microsoft Office itu harus ada, ya. Kemudian apalagi antivirus katanya penting, jadi kita install. Kemudian apalagi web browser untuk berselancar di internet, itu juga harus ada. Kemudian di kantor biasanya ada file PDF, ya. Nanti kita juga harus install file PDF. Nah, aplikasi-aplikasi itu aja yang akan kita install nantinya. Untuk CorelDRAW, untuk desain itu opsional saja, ya. Tapi nanti kita kalau ada yang mau belajar, kita belajar juga, ya. Nah, itu untuk pembelajaran berikutnya. Nah, untuk sekarang dikarenakan waktunya udah habis sama KM dipimpin lagi, tapi lihat dulu temennya, kalau yang belum rapi jangan dulu. Oke, silahkan pimpin lagi.